Meskipun final Liga Champions pada Sabtu nanti akan digelar di Allianz Arena, Munich, secara resmi Paris Saint-Germain akan berstatus sebagai tim tuan rumah. Status ini memberi mereka hak untuk memilih seragam pertandingan terlebih dahulu, dan mereka memilih kostum kandang berwarna biru. Dengan begitu, Inter Milan harus memilih antara seragam putih atau kuning, dan pilihan pun jatuh pada yang tak biasa, kostum ketiga berwarna kuning. Menurut La Gazzetta dello Sport, ini adalah kali pertama dalam sejarah Inter mengenakan kostum ketiga dalam sebuah partai final. Satu-satunya pengecualian terjadi pada final Piala UEFA 1997-1998 saat Ronaldo dan kawan-kawan mengenakan kostum bergaris horizontal hitam dan abu-abu dalam kemenangan 3-0 atas Lazio di Parc des Princes, yang kebetulan juga merupakan markas PSG, lawan Inter kali ini. Namun saat itu, kostum tersebut secara teknis adalah seragam utama Inter di kompetisi tersebut. Menariknya, keputusan menggunakan seragam kuning ini datang langsung dari para pemain. Apakah karena selera atau tahayul? Dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim ini, satu-satunya kekalahan Inter terjadi saat mengenakan kostum putih, yaitu melawan Bayer Leverkusen pada 10 Desember lalu. Sementara itu, saat mengenakan kostum kuning, Inter mencatat 2 kemenangan, 1-0 atas Sparta Praha, gol oleh Lautaro, dan 2-0 atas Feyenoord, gol dari Thuram dan Lautaro. Secara keseluruhan, Inter telah mencatat 7 kemenangan dengan kostum kuning musim ini, termasuk di Serie A, hanya mengalami 1 kekalahan dan 1 hasil imbang. Di sisi lain, kiper Yann Sommer akan mengenakan seragam oranye, warna yang ia kenakan saat tampil gemilang dalam kemenangan 4-3 melawan Barcelona, laga yang mengantarkan Inter ke partai puncak. Dengan serangkaian simbol keberuntungan ini, Inter tampaknya berharap warna kuning bisa kembali membawa mereka ke tangga juara. Sekitar 40.000 pendukung Inter Milan diperkirakan akan memadati Munich untuk mendukung tim kesayangan mereka dalam final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada Sabtu mendatang. Meskipun UEFA hanya menyediakan 18.000 tiket resmi untuk Inter, antusiasme luar biasa dari para tifosi membuat jumlah yang hadir jauh melebihi kuota tersebut. Banyak dari mereka akan melakukan perjalanan darat dari Italia, mengingat Munich dapat dicapai dalam waktu kurang dari 6 jam dari Milan. Inter telah menetapkan Odeonsplatz sebagai fan meeting point resmi, yang akan dibuka pada hari Sabtu dari pukul 11 hingga pukul 16 waktu setempat. Di sana, para penggemar dapat menikmati pertunjukan musik, hiburan, dan bertemu dengan legenda klub. Bagi mereka yang tidak memiliki tiket pertandingan, beberapa alternatif telah disiapkan. Salah satunya adalah Olympia Park, di mana UEFA akan memasang layar raksasa untuk menayangkan pertandingan secara langsung. Diperkirakan sekitar 7.000 tifosi akan berkumpul di sana untuk menyaksikan laga akbar tersebut. Simone Inzaghi saat ini sepenuhnya fokus pada laga final Liga Champions yang akan dimainkan hari Sabtu. Seperti ditulis oleh Tuttosport, hasil pertandingan itu akan sangat menentukan cara musim ini dinilai. Jika Inter gagal meraih trofi, maka akan muncul kritik tajam dengan label 0 gelar. Sebaliknya, jika menang, musim ini bisa dianggap hampir sempurna. Final ini juga berpotensi mengubah arah negosiasi kontrak antara Inzaghi dan manajemen Inter. Jika berhasil membawa Inter menjadi juara Eropa, sang pelatih bisa saja meminta kenaikan gaji signifikan, mencapai 8 hingga 9 juta euro per musim dan perpanjangan kontrak hingga setelah 2027. Tak hanya itu, ia juga bisa menuntut jaminan pasar transfer yang lebih ambisius, bukan sekadar pemain muda potensial, tetapi pemain usia 25 hingga 26 tahun yang siap bersaing di level tertinggi. Dengan memperhitungkan penjualan pemain, Inter diperkirakan akan memiliki dana sekitar 50 juta euro untuk investasi skuad. Namun belum jelas apakah itu cukup untuk memenuhi tuntutan Inzaghi. Di luar kemungkinan tawaran dari klub Arab seperti Al Hilal, Inzaghi juga bisa memutuskan masa depannya berdasarkan kondisi internal klub, terutama setelah 4 musim penuh tekanan di level tertinggi. Apalagi jika musim ini berakhir tanpa gelar. Tuttosport sendiri menyebut 2 nama calon pengganti jika Inzaghi hengkang, Massimiliano Allegri dan Fabregas. Simone Inzaghi dan manajemen Inter Milan dijadwalkan akan bertemu pada Selasa, 3 Juni untuk membahas masa depan sang pelatih. Informasi ini dilaporkan oleh Corriere della Sera, yang menyebut bahwa pertemuan tersebut akan menjadi momen penting untuk menentukan apakah kerjasama antara kedua pihak akan dilanjutkan atau tidak. Jika dalam pertemuan itu diputuskan bahwa Inzaghi dan Inter berpisah jalan, manajemen klub telah menyiapkan daftar kandidat pengganti.
Dua nama yang sebelumnya sudah mencuat adalah Massimiliano Allegri dan Fabregas. Kini, muncul satu nama baru yang ikut dipertimbangkan, yaitu Vincenzo Italiano, yang saat ini juga sedang berdiskusi dengan Bologna terkait kemungkinan melanjutkan karirnya di klub tersebut. Keputusan besar menanti Inter, dan tanggal 3 Juni bisa menjadi titik awal dari perubahan besar di bangku pelatih Nerazzurri. Final Liga Champions mempertemukan dua tim dengan karakteristik usia pemain yang sangat berbeda. Inter Milan memiliki usia rata-rata pemain tertinggi di seluruh kompetisi, yakni 29 tahun 3 bulan, sementara lawannya, Paris Saint-Germain, jauh lebih muda dengan rata-rata usia hanya 23 tahun 2 bulan, seperti diberitakan oleh Corriere della Sera. Di PSG, hanya Marquinhos yang berusia di atas 30 tahun. Sementara itu, Inter memiliki 3 pemain berusia lebih dari 35 tahun, Yann Sommer, Francesco Acerbi, dan Henrikh Mkhitaryan. Oleh karena itu, pemilik klub Oaktree berencana untuk melakukan regenerasi dan memperbarui skuad Nerazzurri. Namun, dalam final Sabtu nanti, pengalaman para pemain senior Inter harus mampu mengimbangi semangat dan kecepatan para pemain muda PSG. Inter mengandalkan penyelamatan gemilang dari Sommer, penguasaan bola dari Mkhitaryan, dan semangat tajam Acerbi yang akan berhadapan dengan sosok iblis seperti Dembele. Dembele sendiri bermain sebagai false nine yang memungkinkan pemain seperti Kvaratskhelia, Barcola, dan Doué untuk melakukan serangan 1 lawan 1. Di sisi lain, PSG dikenal memiliki pertahanan yang lebih kuat dibandingkan Barcelona, dengan Donnarumma sebagai penjaga gawang utama. Meski demikian, sulit bagi Inter untuk menyaingi kekuatan finansial PSG yang jauh lebih besar, dengan pendapatan tahunan sebesar 807,9 juta euro, dibandingkan 359,2 juta euro milik Inter. Pertarungan ini bukan hanya soal generasi, tapi juga soal strategi dan keberanian. Jelang final Liga Champions, Corriere dello Sport melaporkan kondisi skuad Inter dalam keadaan prima. Simone Inzaghi kini sudah bisa kembali mengandalkan Benjamin Pavard dan Piotr Zielinski, yang pulih dari cedera. Pavard, yang pernah menjuarai Liga Champions 2020 melawan PSG, siap menjadi bagian dari trio back bersama Acerbi dan Bastoni. Di lini tengah, Barella, Mkhitaryan, dan Calhanoglu akan didukung oleh Dumfries dan Di Marco di sisi sayap. Di lini depan, duet Lautaro Thuram, yang telah mencetak total 40 gol musim ini, akan kembali menjadi andalan. Setahun sejak resmi mengambil alih Inter pada 22 Mei 2023, grup investasi asal Amerika Serikat, Oaktree, mulai menunjukkan arah yang lebih jelas dalam membangun masa depan klub. Seperti dilaporkan Il Giorno, kepemimpinan Oaktree ditandai dengan gaya kerja senyap namun efektif, dengan figur Catherine Ralph, anggota Dewan asal Inggris, menjadi wajah paling menonjol dari manajemen baru. Meski jarang muncul di media, Ralph dan Alejandro Chano terlihat semakin dekat dengan klub, bahkan terekam ikut merayakan kemenangan saat Inter menghadapi Barcelona di Meazza. Ralph mengungkapkan perasaannya di Appiano, "Kami merasa seperti bagian dari tim. Ada ikatan yang kuat dengan manajemen." Salah satu gebrakan signifikan adalah perubahan arah proyek stadion. Berbeda dari pendekatan sebelumnya dengan Sang, hubungan yang lebih lancar antara Oaktree dan pemilik Milan, Redbird, membuat proyek stadion baru bersama di San Siro kembali mencuat, sementara opsi Rozzano disingkirkan. Musim panas 2025 juga akan menjadi momen penting karena Oaktree untuk pertama kalinya memiliki ruang belanja yang lebih leluasa. Inter sudah mengamankan Petar Sucic, dan sedang membidik nama muda lain seperti Luis Enrique dan Boni demi menyegarkan skuad yang sebelumnya dikenal berusia matang. Sementara Simone Inzaghi sepenuhnya fokus pada final Liga Champions melawan PSG, rumor seputar masa depannya mulai memicu spekulasi soal calon pengganti. Salah satu nama yang sempat dikaitkan dengan Inter adalah Vincenzo Italiano. Namun, seperti dilaporkan oleh Sky Sport, spekulasi itu kini berakhir. Hari ini, Italiano bertemu dengan manajemen Bologna untuk membahas masa depannya, dan hasilnya jelas, kedua pihak sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Pelatih asal Sisilia tersebut akan tetap menukangi Bologna hingga 2027, setelah membawa klub tersebut menjuarai Coppa Italia secara historis. Keputusan ini sekaligus menegaskan komitmen Italiano terhadap proyek ambisius Bologna, terlepas dari ketertarikan klub-klub besar Serie A lainnya. Albert Gudmundsson kembali menjadi pusat perhatian dalam bursa transfer.
Menurut laporan Il Secolo 19, Fiorentina masih ragu untuk menebus klausul pembelian permanen senilai 20 juta euro, termasuk bonus, setelah sebelumnya membayar 8 juta untuk peminjaman sang pemain. Keputusan akhir akan dibahas dalam pertemuan antara manajemen klub dan pelatih Raffaele Palladino, yang dijadwalkan pada Selasa mendatang. Direktur olahraga Fiorentina, Daniel Prade, juga menyinggung situasi hukum Gudmundsson yang belum sepenuhnya tuntas, menjadi salah satu alasan keraguan klub. Jika Fiorentina memutuskan untuk tidak mempermanenkannya, sang penyerang asal Islandia akan kembali ke Genoa, namun tidak untuk bertahan lama. Inter terus memantau situasi ini, apalagi jika kesepakatan kontrak baru dengan Simone Inzaghi tercapai. Selain Inter, Atalanta dan Como juga dikabarkan tertarik mendatangkan Gudmundsson pada musim panas ini.